Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai ibadat kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam. Pada malam hari ini kita akan beribadat bersama keluarga Pak Jamal dan keluarga Pak Joni bersama di tempat ini untuk mempersiapkan hari-hari ke depan dalam rangka acara penerimaan sakramen perkawinan dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Tangke dan Rani. Semoga dengan doa-doa kita memberikan semangat. Dan yang paling utama, biarlah campur tangan Tuhan yang terjadi atas segala acara-acara yang akan diadakan dalam mulai rangkaian pada hari Rabu ini hingga nanti pada hari Minggu. Karena rangkaian-rangkaian ini pasti akan kait-mengait, pastilah akan ada kegiatan-kegiatan. Tetapi yang paling sakralnya adalah ketika menerima sakramen perkawinan di Gereja Santo Yosef Katedral Pontianak. Untuk itu mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Pak Jamal, silakan. Bapak, Ibu, terutama keluarga besar kedua, calon mempelai yang saya hormati, yang saya sayangi, terima kasih atas kehadirannya pada sore menjelang malam ini di tempat kami. Itulah rangkaian-rangkaian yang telah dikatakan tadi oleh Pak Yakobus, Pak Yan, mulai dari hari ini khususnya hingga hari Sabtu. Untuk itu tentulah kami mewakili keluarga besar kedua belah mempelai untuk sangat mohon dukungan, terutama dalam bentuk moral, bentuk doa, terutama supaya pelaksanaan rencana kami ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik dan tetap dalam bimbingan rahmat Tuhan. Itulah makanya kami mengundang kita semuanya, khususnya warga lingkungan Santo Rufinus dan warga dari keluarga besar Bapak Joni. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yakobus untuk memimpin acara ibadat kita ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamal. Mari kita mulai ibadat kita ini dengan lagu pembukaan.
Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Atas nama Tuhan kita berjuang, Tuhan serta kita. Pastilah cinta akan menang, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih atas karya agung Allah. Maka Tangke dan Rani dipertemukan dalam sakramen perkawinan pada hari Sabtu yang akan datang. Semoga pada masa persiapan dari Rabu, Kamis, Jumat, mereka memang mempersiapkan masa 3 hari ini, sampai pada hari Sabtu nanti mereka dapat menikmati sakramen perkawinan sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada mereka berdua untuk dipanggil menjadi suami istri, menjadi keluarga Katolik. Untuk itu mari kita mendoakan pasangan ini beserta kedua belah orang tuanya, baik dari Tangke dan juga dari Rani. Semoga mereka selalu sehat walafiat dalam masa-masa mempersiapkan penerimaan sakramen perkawinan dan mempersiapkan resepsi perkawinan pada hari Sabtu itu. Dan kita yang hadir di tempat ini, kita bersyukur diundang untuk mampu menjadi saksi-saksi bagaimana manisnya cinta mereka yang akan mereka nikmati dari buah anggur Yesus Kristus. Mereka akan menjadi satu daging dalam sakramen perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita untuk layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita,
Semoga ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Guru yang sempurna dan penuh dengan roh kebijaksanaan. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, agar semakin percaya akan karunia doa Bapa kami. Doa yang Engkau ajarkan sendiri, demi keselamatan jiwa raga kami, di hadapan Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini kami berkumpul, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, untuk mohon campur tangan-Mu dalam setiap acara dan agenda yang akan dilaksanakan oleh Tangke dan Rani dalam mempersiapkan penerimaan sakramen perkawinan pada hari Sabtu dan juga mempersiapkan resepsi perkawinan setelah menerima sakramen perkawinan. Berkatilah mereka berdua agar hidup rukun, damai dan sejahtera, dihindarkan dari segala musibah, bencana, malapetaka, dari segala kecelakaan, dan selalu dibebaskan dari hal yang jahat. Begitu juga untuk kedua orang tua mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, dan lingkungan Santo Rupinus. Begitu juga untuk kerabat mereka yang akan datang dari luar atau dari daerah. Semoga mereka dapat sampai dengan selamat untuk menyaksikan perkawinan Tangke dan Rani. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan Injil suci menurut Santo Lukas. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tangke dan Rani sudah mendoakan itu mulai dari mereka bisa mendengar, bisa berbicara. Mungkin dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya. Tetapi lebih jelas lagi ketika mereka sudah pandai membaca, kelas 1 atau kelas 2, mereka pasti sudah menghafal. Apalagi sudah menerima sakramen komuni pertama, pasti harus hafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Apapun permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan Allah, karena doa ini diajarkan oleh Tuhan Allah sendiri, Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa, lalu muridnya meminta bagaimana cara berdoa. Dan doa Bapa kami inilah yang mempersatukan Tangke dan Rani. Ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Misteri cinta kasih anak manusia itu adalah suatu rahasia. Kan tidak mungkin kita dalam perut dah tahu itu jodoh kita, atau itulah pasangan kita. Pasti dalam berproses dia. Ya. Dan uniknya anak-anak manusia ini memilih pasangannya, awalnya pasti ada sesuatu hal yang indah yang mulai terukir di dalam hati, atau mulai menjadi tanda-tanda benih cinta itu, kan begitu. Pasti ada proses perlahan-lahan. Ya, tidak ada proses instan dalam mencintai seseorang. Walaupun mungkin ada yang dicarikan untuk dikenalkan, mungkin. Ya, masing-masing punya keunikan ya. Tangke dan Rani pasti punya sejarah bagaimana bisa berjumpa. Ya.
bisa jadi waktu kegiatan OMK, atau bisa jadi waktu misa di katedral, kan begitu. Atau terinjak kakinya, nantilah tanyalah dengan mereka berdua. Itu momen bersejarah lah bagi mereka. Ya. Atau mungkin bisa jadi disenggol, ya kan? Ya. Atau tadi ada bisik-bisik gara-gara 17 Agustus, kan begitu. Ya. Mungkin tersenggol apalah, kan begitu. Itulah cara Tuhan untuk mempertemukan pasangan ini. Jadi pasangan ini sudah menerima, ya, atau sudah diperiksa berkas-berkasnya oleh pastor paroki, Pastor Paulus Pio, kanonik. Waktu itu saya dan istri, Pak Jutin dan istri menjadi saksi kanoniknya. Nah, jadi di gereja Katolik itu, ya, harus diperiksa dengan secermat-cermatnya. Kemudian setelah oke, ya, menurut pemeriksaan pastor paroki, ya, langsung nanti diumumkan 3 kali berturut-turut, ya. Diumumkan di gereja 3 kali berturut-turut, lalu ada tanda kutipnya, atau, ya, jika ada halangan mohon memberitahukan kepada pastor paroki. Nah, jadi ini sudah minggu, ya, H-3 lah, Rabu, Kamis, Jumat, kan H-3. Memang tidak terasa, kan, cepat. Saya pun juga merasakan cepat. Untuk tahun 2022 ini kok udah mau Natal lagi, udah mau Desember. Ya, karena memang cepat rasanya, ya. Perasaan 2021 baru mau baru rasanya kemarin Natalnya, kan. Tapi 2022 ini kok udah mulai Oktober. Udah Oktober kan tidak dekat-dekat November gitu. Udah Desember, kan begitu, Natal, kan begitu. Jadi 2020, 2021 itu memang cepat waktunya. Ya. Tiada terasa Covid sudah 2 tahun, kan. Nah, pasangan Tangke dan Rani ini kayaknya pacaran waktu Covid lah, sepertinya, ya. Ya, sepertinya saya ingat waktu itu. Waktu 2020, 2021, ya kan. Nah, waktu pas Covid atau sebelum Covid, kayaknya pas Covid lah. Pas Covid. Iya, pas Covid. Jadi ini pasangan yang dipertemukan karena Covid, kan begitu. Ya. Ya kan, sekitar 2020, 2021 lah, baru setahun lebih lah pacaran, ya. Tangke dan Rani, ya. Ya kan? Betul, kan? Karena saya 2020 masih tinggal di sini, kan. Saya lihat kok sudah berbeda nih yang digandeng Rani nih. Berarti ini yang mungkin terakhir, ya kan, gitu. Ya, karena dulu kan ada yang lain, tetapi yang lain itu udah duluan menikah, ya itu kan hak orang, kan begitu. Ya, jadi ingat persis gitu kan, karena memang hari-hari saya melihat, kan, perkembangan cinta anak manusia itu, kan begitu. Ya, akhirnya udah ada keseriusan, dan seingat saya waktu itu pas tunangan, misa syukur untuk pertunangan ini tidak pernah direncanakan pada tahun ini. Katanya tahun 2022. Maka waktu ditawarkan untuk KPP itu, mereka bilang belum, masih jauh katanya. Tapi karena itu tadi, ibaratnya ketika sudah misa syukuran tunangan, banyak pertimbangan yang harus diambil karena ya masing-masing bekerja, ya. Pasti nanti repot kalau tahun depan, kan. Nah, jadi dibuat momen, ya kan, malam tahun baru sudah dengan suami dan istri. Nah, itu kan rahasia yang tidak mungkin, ya. Jadi akhirnya diambillah Oktober ini, kan begitu. Nah, ini makanya waktu itu saya katakan kayaknya tahun inilah kawin ini, ya kan. Biasanya kan begitu, kan betul, ya kan. Tidak lama-lama dia bilang mau meresmikan perkawinannya, ya puji Tuhan, kan gitu. Kita ikut berbahagia dan berbangga pasangan ini berani, karena tidak banyak orang bisa mengungkapkan cintanya dengan tulus, dan tidak banyak orang bisa mengambil keputusan, ya,